Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayah kepada kita semua. Sehingga sampai detik ini kita masih diberinya kesehatan dan kesempatan untuk dapat menikmati nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat tersebut dapat kita syukuri setulus-tulusnya, sehingga kita masuk dalam kelompok orang-orang yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita ucapkan buat Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Mudah-mudahan kita semua tergolong kepada umat Nabi Muhammad yang kelak akan mendapat syafaatnya di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang berbahagia, bahwa Allah memberikan dalam diri kita satu sifat yang bernama sabar. Sabar itu sebagai satu alat untuk pengendali diri. Apapun yang terjadi di dunia ini kita akan bisa mengendalikan dengan baik. Ujian yang diberikan oleh Allah secara bertubi-tubi kepada manusia, bahwa ujian itu pertanda Allah masih sayang kepada manusia dan manusia dapat menghadapi musibah tersebut dengan baik. Allah peringatkan di saat ada musibah itu agar manusia tetap untuk minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengutamakan sabar dan selalu untuk mendirikan salat. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Wa basyiris sabirin. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kita bisa pahami melalui terjemah yang Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, wahai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Ini maknanya bahwa sabar menjadi suatu yang sangat penting bagi manusia. Lebih-lebih di saat puasa tahun ini, kita sedang dilanda diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan begitu berat ujian yang Allah berikan dengan berupa adanya pandemik yang disebut dengan virus corona. Bahkan seluruh dunia dapat ujian-ujian tersebut. Sekalipun mungkin ada orang mengatakan bahwa ini adalah suatu azab dari Allah kepada orang yang durhaka. Namun ketika Allah menurunkan itu, tetap itu menjadi azab dan tetap itu juga menjadi sebagai cobaan. Azab bagi orang durhaka, cobaan bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu cobaan yang Allah berikan kepada orang beriman untuk meningkatkan derajat takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk meningkatkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala agar manusia menjadi orang yang lebih bertakwa. Sesuai dengan visi puasa kita ini adalah untuk menjadikan orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, apapun ujian yang Allah berikan, maka kita harus bisa melakukan sabar. Harus kita memiliki sifat sabar dan tetap untuk melaksanakan salat itu. Jangan kamu katakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Itulah ujian Allah berikan kepada orang-orang yang keluarga mungkin tewas di medan perang sebagai syuhada, tapi mereka tetap berbagai hati. Allah pasti mengampuni segala dosanya. Sungguhnya akan kuberikan cobaan kepadamu, kata Allah SWT, dengan sedikit ketakutan, rasa lapar, kurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan ini semua kita alami saat sekarang ini. Di mana kita istilahnya harus stay at home, berada di rumah, untuk
memutus penyebaran pandemik yang sekarang sedang kita hadapi. Maka tentunya kita merasa takut. Takut apa? Takut mungkin kalau ketularan. Takut mungkin kena kelaparan, kehabisan bahan makanan. Pekerjaan, kehilangan pekerjaan. Kena PHK dan segala macamnya. Yang berdagang tidak bisa lagi berdagang. Kekurangan harta yang dimiliki juga semakin berkurang. Tambah lagi ada kematian yang menjadi beban mental. Setiap mati dilakukan protap pengkuburannya, sehingga keluarga sendiri pun tidak dapat mengurus, bahkan tidak dapat melihat dari dekat dalam pengkebumian itu. Sangat luar biasa Allah memberikan ujian kepada orang-orang atau kepada hamba-hambanya yang hidupnya ini. Ada yang mereka pasrah menerima dengan bersabar dan berserah kepada Allah dengan cara ikhlas. Tapi ada mereka rasanya tidak sanggup untuk menerima tersebut. Sehingga dua sisi tersebut disebabkan sifat sabar yang ada padanya itu kehilangan. Oleh karena itu sabar mesti ditanamkan dalam diri sebaik-baiknya. Dan sabar tidak punya batas. Berilah kabar gembira kepada orang yang sabar. Bahwa mereka tidak akan rugi dalam melaksanakan hal-hal tersebut. Mereka tidak akan rugi dengan diberikan ujian tersebut. Bahkan Allah menghendaki agar mereka semakin tingkat imannya kepada Allah SWT. Orang-orang yang apabila timpa musibah itu sebagai ciri rasa sabarnya, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang diucapkan. Kenapa? Karena yakin bahwa semuanya itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan kepada manusia. Maka dia ucapkan, apabila timpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka orang-orang itulah yang disebut oleh Allah mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para pemirsa yang berbahagia, saat ada musibah seperti ini, tentunya yang pertama yang paling penting bagi kita adalah introspeksi diri kita. Sehingga kita bisa menilai apakah itu sebagai suatu ujian bagi kita, apakah itu sebagai azab bagi kita. Tentunya kita yang tahu, samping Allah Subhanahu wa taala Maha tahu atas apa yang ada dalam hati kita. Yang kedua, kita tidak boleh sakit hati atau menghina terhadap ujian yang diberikan oleh Allah atau mengeluh. Karena itulah sifat orang putus asa. Maka orang yang sabar tidak kenal putus asa. Kemudian yang ketiga, dia agar tetap dapat meningkatkan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, hasil dari introspeksi diri dan tidak menghina atas musibah-musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tiga hal itu menjadi suatu penting bagi kita yang sedang dilanda ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita mudah-mudahan ditambah lagi dengan kesabaran, dengan pendekatan ini akan menjadi lebih bermakna ketika kita bisa menerapkan sabar dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian yang diberikan oleh Allah kita lulus, dan kemudian kita kembali kepada orang-orang yang beriman yang tetap mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang disampaikan ini, dan segala sesuatu kita kembalikan ke Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mencucurkan rahmat, nikmat dan taufiknya kepada kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.